Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi ini kita awal bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan makromolekul dengan materi asam amino dan protein. Sebenarnya pembahasan protein ini merupakan bagian dari makromolekul. Ingat kemarin makromolekul molekul yang sangat besar, baik dari jumlah atom, khususnya MR yang dimiliki oleh suatu molekul. Jadi bagian materi ini masih bagian dari makromolekul yang merupakan kajian di kelas 12 semester genap ini. Protein ini sudah sering ya kita jumpai dalam sehari dalam berbagai bentuk makanan. Mungkin ada yang sehari-hari kita banyak sekali terkenal, misalnya pada telur, pada daging, khususnya pada hati, dan sebagainya. Jadi kalau dimulai dari SDMI, kita sudah diperkenalkan dengan salah satu bahan pokok untuk kebutuhan tubuh, yaitu protein ini, di mana protein kalau kita sudah mengenal dulu, yaitu protein hewani dan protein nabati. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari protein ini, kaitannya atau kita tinjau secara kimianya. Jadi protein ini merupakan senyawa makromolekul yang tersusun atas asam amino, di mana unsur-unsur yang penyusun dari protein asam amino ini minimal adalah atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kita nanti akan mengenal 20 jenis asam amino, di mana sebagai makromolekul massa atom relatifnya sangat-sangat besar. Apa itu asam amino? Jadi asam amino ini merupakan senyawa monomer. Nah, jadi dibalik dari penyusun suatu protein. Secara struktur kimia, asam amino ini merupakan turunan dari suatu senyawa karboksilat. Jadi artinya suatu seperti asam karboksilat begitu. Jadi kata asamnya kita hilangkan, atom hanya nanti diganti untuk mengikat yang lain. Jadi merupakan karboksilat, jadi turunan dari karboksilat, di mana nanti memiliki gugus amin NH2 pada rantai karbonnya. Jadi salah satu atom H itu disubstitusi oleh suatu gugusan amin. Gugusan amin ini pada umumnya pada asam amino terdapat pada atom C alfa. Jadi atom C pertama setelah gugusan COO itu. Sehingga nanti sering juga gugusan amin ini disebut juga dengan sebagai asam alfa amino. Mengenai tata namanya, ini secara UPEC sering disebutkan dengan asam N-amino begitu. N ini bisa dapat diganti dengan alfa, beta, dan seterusnya, yang merupakan letak dari gugusan NH2, dan nanti diikuti dengan rantai, salah satu rantainya, nanti istilahnya ada istilah rantai samping. Secara struktur nanti dapat digambarkan begini. Jadi tadi kita sebutkan, jadi ini kan asam karboksilat, COO, ini kan R sebetulnya kalau pada asam karboksilat. Hanya saja di sini salah satu atom H dari gugusan alkil ini ada yang diganti oleh NH2. Jadi inilah nanti dinamakan dengan gugusan asam amino. Jadi dalam gugusan ini berarti nanti ada gugusan amino di sini. Ini gambar ini sama ya. Ini hanya perbedaan cara menggambarkan saja.
Kan? Jadi di sini ada gugusan amino dan di sini ada gugusan karboksil. Jadi itu dua gugusan yang terdapat pada satu molekul. Sedangkan yang ini nanti disilakan dengan rantai samping begitu. Jadi itu merupakan rantai samping yang dapat diganti dengan atau disubstitusi dengan minimal adalah nanti alkil sendiri dapat berupa hidrofil, hidrofob, asam ataupun basa juga. Jadi ini rumus strukturnya. Beberapa nama asam amino yang cukup terkenal, sekali lagi ini senyawa yang sangat lama sehingga kita nanti sering menggunakan nama-nama trivialnya ini. Apalagi Anda yang belajar di biologi ini sudah jauh Anda mengenal, jadi misalnya alanin gitu. Kemudian nama UPAC-nya seperti ini. Hanya saja di sini angkanya bukan tidak menggunakan alfa beta tetapi menggunakan angka 2. Jadi minimal nanti mulainya atom C nomor 2 ya ini. Letaknya ini. Jadi ini nama-nama umum, lambangnya, kemudian ini nama menurut UPAC, rumus kimianya ini. Mungkin Anda sekedar mengenal begitu saja untuk gambar-gambar atau rumus struktur dari asam-asam amino. Tapi minimal Anda tahu bahwa dalam rumus umum struktur umum dari asam amino itu seperti ini. COOH di sini, kemudian di sini ada NH2, kemudian di sini nanti ada rantai samping. Ada 20 asam amino, nanti di mana 19-nya merupakan senyawa amin primer, yang satu sekunder. Beberapa nama mulai dari glisin, ini yang paling sederhana, glisin, alanin, prolin, dan seterusnya. Ada 20, Anda silakan nanti Anda lihat, Anda pelajari dari berbagai sumber. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, ada 20 asam amino, yang 19 adalah yang primer. Kemudian bagaimana kita menggolongkan asam amino? Asam amino kita dapat menggolongkan dalam berbagai cara begitu. Yang pertama berdasarkan struktur gugusan R, sifat keasaman dari rantai sampingnya. Ya, berdasarkan sifat asam tentunya kita mengenal istilah asam basa dan netral. Yang termasuk asam hanya 2, yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Yang basa arginin, histidin, dan lisin. Sedangkan yang lainnya atau 15 yang lainnya bersifat netral. Kemudian berdasarkan kepolaran ikatan, ya, tentu kita mengenal ada 2, yaitu polar dan non-polar. Ini beberapa asam amino yang rantai, bukan asam aminonya loh ya, rantainya, rantai sampingnya itu polar dan yang satunya non-polar. Beberapa contoh ini, bahkan ini agak diuraikan, ini yang non-polar, jumlahnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang polar ini sudah diuraikan, yang merupakan hidroksil, kemudian ini karboksil, kemudian basa nitrogen, dan samping sulfida. Berdasarkan nilai nutrisinya atau pembentuknya, ini yang sangat sering, atau Anda juga belajar di biologi, yang sangat sering ditanyakan nanti, yaitu kita mengenal asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial itu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Sedangkan asam amino non-esensial tentunya yang dapat disintesis sendiri oleh tubuh. Masing-masing ada 10 asam amino esensial dan non-esensial. Silakan nanti Anda bisa dapat membaca mereka dari berbagai sumber ya. Ini tidak perlu saya sebutkan juga. Sifat asam amino, ini yang Anda ketahui, dapat larut di dalam air dan pelarut polar. Ya, karena sifatnya kan polar dia. Sukar larut di dalam pelarut non-polar. Kemudian yang kedua, bersifat amfoter. Ingat ya, sifat amfoter, dia dapat bersifat asam, dapat juga bersifat basa. Karena di dalam senyawanya tadi kan ada gugusan COOH dan gugusan NH2. Jadi ketika dia ada asam masuk, nah tentu basanya yaitu NH2-nya yang bereaksi. Ketika ada basa masuk, COOH-nya yang bereaksi. Kemudian dalam larutannya nanti membentuk sweeter ion, jadi keseimbangan antara ion positif dan ion negatif, di mana itu COOH akan dapat melepaskan ion H+ sehingga
bermuatan positif. NH2 dapat menangkap proton menjadi NH3+ begitu di salah satu gugusannya tadi, sehingga dia bermuatan negatif. Terbalik ya, jadi COOH itu kan positif ketika melepaskan proton, akhirnya membuat dia bermuatan negatif pada satu ujung. Sedangkan satu ujung yang lain, yaitu NH2, menangkap proton H+, sehingga dia menjadi NH3+. Jadi itu seimbang, posisinya seimbang. Nanti kita istilahkan di akhir, sedikit saya sebutkan keseimbangan ion di dalam senyawa saat Schwitter ion. Ini dinamakan dengan titik isoelektrik. Dan berikutnya bereaksi dengan asam nitrit menghasilkan gas N2, dan yang terakhir sifatnya adalah bersifat optis aktif. Ini sama dengan pada kemarin karbohidrat ya, dapat memutar cahaya terpolarisasi karena atom-atom ini atau molekul-molekul asam amino ini memiliki atom C asimetris. Jadi pada C alfa tadi kan yang satu mengikat COOH, yang satu mengikat NH2, yang satu mengikat H, dan yang satu mengikat rantai samping tadi. Polimerisasi dari asam amino, baik nanti yang sejenis maupun yang berbeda jenis dari masing-masing asam amino, nanti dapat membentuk protein. Nah, ikatan antar protein yaitu dengan menggunakan ikatan peptida. Nah, dari sinilah nanti akhirnya terbentuk suatu protein. Nanti Anda hafalkan seperti apa ikatan peptida. Jadi protein ini terbentuk dari polimerisasi peptida. Nanti akhirnya protein ini kalau di biologi tentu Anda sudah mengenal, yaitu akan membentuk struktur primer, sekunder, tersier, dan quaterner. Jadi antar asam amino ini. Ini gambarnya, saya nggak perlu menjelaskan lebih detail. Jadi ini Anda perhatikan strukturnya. Jadi ini asam amino tentunya ini ada 1, 2, 3 unsur yang pertama ini. Kalau ini saya tarik garis ke bawah, ini adalah asam amino yang pertama. Kemudian di belakangnya NH2 yang ini adalah unsur yang kedua. Ini 3. Berarti yang saya gambarkan ini ada 3 asam amino. Nah, antar asam amino ini terjadi suatu ikatan. Tentunya NH2 tadi melepaskan 1 atom H, sedangkan COOH-nya melepaskan gugusan OH. Sehingga terbentuklah antara NH ini melepaskan H+, COO ini melepaskan OH-, maka masing-masing memiliki satu ikatan yang kosong. Nah, antara 2 asam amino inilah akan membentuk suatu ikatan peptida dengan melepaskan molekul kecil yaitu H2O. Dengan demikian ini polimerisasinya, polimerisasi kondensasi karena tidak terjadi pemutusan 2 ikatan rangkap, tetapi terjadi pelepasan molekul kecil. Jadi polimerisasi kondensasi pada protein. Tolong sekali lagi Anda perhatikan ini ikatan peptida strip NHCO. Ini ikatan peptida. Beberapa sifat protein diantaranya adalah dapat membentuk Schwitter ion di dalam air, dapat mengalami denaturasi, yaitu kerusakan struktur. Jadi denaturasi ini tidak dapat dikembalikan ke dalam bentuk semula. Gitu. Kemudian sifat berikutnya dapat larut dalam air, dan sebagian besar protein bersifat koloid hidrofil, dan yang terakhir dapat dihidrolisis menjadi asam amino dan dengan asam encer atau enzim protease, jadi dapat terurai begitu dihidrolisis. Penggolongan protein kita dapat meninjau beberapa cara, diantaranya berdasarkan sumber asalnya yaitu protein nabati hewani, ini yang sudah sangat kita kenal dulu, berdasarkan bentuknya yaitu globuler, fibrous, kemudian hasil hidrolisisnya majemuk dan tunggal, jadi terdiri dari berbagai jenis asam amino atau terdiri hanya satu jenis asam amino. Kemudian berdasarkan fungsinya, ini yang kalau di biologi sudah ada bahkan juga, yaitu sebagai transport atau
pembangun, protein cadangan, protein kontraktil, protein struktural, protein pelindung, serta sebagai hormon. Dan terakhir, berdasarkan gugus albil pada rantai protein, yaitu alfa keratin, beta keratin, dan kolagen. Ini yang penting Anda perhatikan benar nama uji dan tujuannya serta indikasinya. Uji atau identifikasi protein yang pertama yang sangat umum adalah reaksi Biuret, yaitu dengan cara meneteskan CuS, SO4 dan NaOH, maka akan muncul atau timbul warna merah muda sampai ungu. Jika terjadi seperti itu, maka artinya senyawa atau molekul zat ini mengandung ikatan peptida. Kalau mengandung ikatan peptida, berarti dia adalah protein. Jadi ini uji protein umum, reaksi Biuret. Yang kedua, reaksi santoprotein atau santoproteat, ada yang menyebut seperti itu. Jadi kalau senyawa ini dipanaskan, ditambah asam nitrat pekat, kemudian dipanaskan akan timbul warna kuning. Jika ditambah basah, larutan akan berwarna jingga. Nah, ini untuk mengetahui adanya inti benzena. Kemudian yang ketiga, reaksi Melon digunakan untuk mengetahui adanya gugus fenil dengan ciri muncul cincin yang berwarna merah. Ini yang sangat sering digunakan, yang ditanyakan itu yang nomor 1, 2, kemudian nomor 4 ini, yaitu reaksi uji belerang, yaitu timbulnya endapan warna hitam. Nah, warna hitam ini dari PBS. Jadi kalau di situ ada mengandung belerang begitu, maka diikat oleh logam Pb ini atau ya kation Pb. Jadi dari Pb CH2, CH3, COOH 2 kali maupun Pb NO3 2 kali. Jadi Pb ini akan mengikat es belerang sehingga timbul endapan warna hitam. Jadi endapan warna hitam itu merupakan senyawa PBS. Berikutnya adalah, ini jangan digunakan, reaksi Sakaguchi. Karena ini digunakan untuk menguji jenis asam amino tertentu begitu. Di dalam ini adanya gugus guanidin. Kemudian reaksi Hobson-Gould juga demikian. Ini adanya gugus indol. Dan yang terakhir, kalau ini agak sering digunakan, jadi selain tadi yang di halaman pertama tadi akan ada 3, kemudian ditambah satu lagi yaitu reaksi ninhidrin. Ini sering digunakan untuk terbentuknya gugus NH2 bebas, yaitu pelepasan dari suatu senyawa ninhidrin. Bagian terakhir yaitu denaturasi protein, tadi saya sebutkan adalah bahwa protein itu dapat terurai, tidak berubah secara kimiawi, tetapi tidak dapat dikembalikan ke dalam bentuk aslinya. Contoh mudahnya misalnya Anda memasak atau istilahnya apa ya, menanak telur gitu ya, kuning telur. Kuning telur itu kalau sebelum dimasak atau dalam keadaan mentah kan Anda tahu, jadi bentuknya warnanya oranye misalnya, ada cairan-cairan di sekitarnya, tapi begitu kita masak kan menjadi padat. Nah, setelah padat, tidak bisa kita kembalikan ke dalam bentuk aslinya. Dengan cara apapun, bahkan dengan reaksi pun kita nggak bisa mengembalikan. Jadi kalau telur sudah matang, tidak mungkin bisa kita kembalikan seperti sebelumnya. Itu contoh denaturasi yang paling terkenal. Jadi sifat protein ini, salah satunya denaturasi ini. Nah, denaturasi ini dapat rusak atau dapat terjadi, jadi tadi yaitu dengan adanya larutan garam, dengan memanaskan ataupun dengan menambah alkohol pada protein tersebut. Terakhir tadi saya sempat menyinggung mengenai titik isoelektrik, jadi ini satu istilah. Jadi pH ketika bermuatan 0. Senyawa ini tidak sifat keasamannya bukan bersifat netral, tapi pada pH tertentu. Jadi masing-masing protein itu memiliki titik isoelektrik yang berbeda. Jadi ada pada kondisi itulah dia berada pada kondisi yang stabil ketika tidak ada perlakuan dari luar. Ini titik isoelektrik ini.
Pada kondisi ini biasanya itu berada pada kondisi Schwitter ion, seimbang antara muatan positif maupun muatan negatif. Dan dia saat itulah bersifat amfoter. Jadi amfoter bukan berarti dia ketika itu berada pada pH netral, tidak, pH 7 tidak. Tapi dia berada pada pH tertentu. Nah, ini tiap protein, bahkan asam amino itu berbeda titik isoelektriknya. Pada saat ini kelarutannya menurun dan dia biasanya akan mengendap. Ini beberapa sifat dari protein maupun asam amino. Sekali lagi, Anda ingat-ingat tadi rumusan dari rumus struktur dari asam amino, juga struktur dari protein, kemudian tadi nama-nama asam amino esensial dan non esensial. Yang penting lagi mengenai beberapa istilah, misalnya Schwitter ion, titik isoelektrik, dan dia bersifat amfoter. Dan yang terakhir adalah uji. Oh ya, sebelum terakhir, jadi denaturasi protein, istilah dan penyebabnya. Dan yang terakhir adalah uji atau identifikasi adanya protein. Tadi saya menyebutkan ada 4 yang sering ditanyakan. Meskipun di sini tadi saya menyebutkan ada 8 ya, tapi hanya 4 yang sering disebutkan. Pada halaman pertama tadi ada 3 dan yang kedua ada 1. Serasa itu pertemuan pada pagi ini semoga bermanfaat, dapat menambah literasi Anda terkait dengan asam amino dan protein. Marilah pertemuan ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti kita bisa diskusikan di forum lain, baik WA maupun mungkin cara-cara lain. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.